memilih bagian terbaik. Memilih bagian terbaik dari Lukas 10 ayat 38 hingga 42 ini, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hidup ini adalah pilihan. Kita mau memilih untuk sibuk atau kita memilih untuk duduk di dekat Yesus, mendengarkan pesan-pesan Tuhan tentang hidup kita, tentang masa depan kita, tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita di 2025, itu pilihan. Ketika kita memilih untuk dekat di kaki Tuhan, sudah barang tentu kita melihat bahwa perjalanan hidup kita ini pasti dahsyat, pasti luar biasa, pasti penuh bimbingan, pasti penuh tuntunan. Kita nggak salah arah, kita nggak kehilangan arah, kita nggak terjerumus dengan banyak hal di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mau hari ini dengan tema ini kita memilih bagian terbaik, di mana Maria diceritakan Yesus datang ke sebuah kota di Betania. Kota ini berada di daerah perbukitan, dan dari kota Betania kita bisa lihat kota Yerusalem. Ya, karena dia lebih tinggi dari kota Yerusalem, dan ini sebuah kota yang nyaman tentunya. Dan kunjungan Yesus, sang raja di atas segala raja, Tuhan, datang ke rumah Marta. Marta menyediakan yang spesial. Marta masak, Marta bikin sesuatu yang luar biasa. Namun dia kekurangan orang untuk menyiapkan makanan itu. Sehingga dia marah-marah sama Tuhan Yesus. Dia gak marah sama Maria, tapi dia bilang, "Guru, tegur dia, bantu saya dulu di sini." Marta, Marta, salah, kau salah. Kamu lebih mementingkan hal-hal lahiriah. Maria memilih bagian terbaik, tidak diambil daripadanya. Apa itu? Mendengarkan lebih baik daripada kau sibuk-sibuk itu. Haleluya. Saudara, ada banyak orang hari-hari ini lebih memilih kesibukan-kesibukan, menyiapkan segala sesuatu, tentang perkara-perkara dunia, tapi dia lupa ada bagian terbaik, itu mendengar suara Tuhan dalam hidup ini. Dan kita akan belajar, saudara, mengapa Maria bisa duduk di kaki Tuhan. Ini yang perlu kita bahas, karena dari berbagai macam khotbah, ayat ini sudah dikhotbahkan berulang-ulang kali oleh semua orang, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya tidak mendengar tentang bagaimana mereka menjelaskan tentang penyebabnya. Apa sebab kenapa Marta sibuk, lalu Maria memilih bagian terbaik duduk di kaki Tuhan? Itu pasti ada faktornya, saudara, ya. Coba kita lihat. Kita tidak akan menemukan sesuatu sebab dari Maria yang duduk di kaki Yesus dan mendengar perkataan Yesus tanpa kita memahami siapa Maria dan apa yang terjadi sebelumnya. Ini yang kita harus belajar hari ini. Kita sudah sering dengar khotbah begitu banyak tentang Maria Marta. Maria Marta, Marta terlalu sibuk, Maria lebih memilih mendengar kaki Yesus. Tapi kita lihat dulu, kenapa sebabnya dia begitu? Ya, ada banyak kita belum memahami ini, saudara. Apa sebab sehingga dia ada memilih di kaki Yesus? Gak mungkin ini terjadi begitu saja. Gak mungkin, saudara. Pasti ada sebuah kejadian, sebuah peristiwa, perjalanan dan pengalaman hidup Maria sehingga dia memilih untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengar firman Tuhan daripada kesibukan yang Marta lakukan. Kita lihat siapa dulu Maria itu. Untuk memahami segala maksud, segala peristiwa duduk di kaki Tuhan, kita harus tahu dulu sejarah awal kehidupan siapa Maria. Coba baca Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat 3, dikatakan demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, sama ya, kampung Maria dan adiknya Marta. Ternyata ya ada keluarga
yang memang kakak beradik, ada Lazarus, ada Maria, ada Marta. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya, dan Lazarus itu adalah saudaranya. Nah, dari sini kita sudah jelas siapa Maria itu sebenarnya. Kita berarti mendapatkan sebuah catatan penting dari bagian Alkitab Yohanes, bahwa Maria itu ternyata adalah perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Berarti kita cari lagi ayatnya. Siapakah yang meminyaki kaki Yesus? Apa pekerjaan Maria sebelum dia menjadi murid Yesus yang siap duduk di kaki Tuhan mendengar kasih Tuhan? Saya baca judulnya pada Lukas 7 ayat 36 sampai 50 saya bacakan. Ini sebuah sejarah perjalanan Maria bertobat di kaki Yesus. Pertobatan Maria, kalau saudara baca Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, itu ada judul perikopnya apa? Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi itu, orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ketika ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Apa pekerjaannya? Ya, ternyata saudara, perempuan yang bernama Maria duduk di kaki Yesus punya sejarah masa lalu kelam. Dia adalah seorang perempuan berdosa, kata Lukas. Terjemahan lain mengatakan seorang perempuan pelacur, saudara ya. Dia adalah seorang perempuan pelacur. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, itulah sebabnya dia mengalami sebuah pertobatan, perjumpaan dengan Yesus, dan dia berubah di kaki Yesus. Dia adalah perempuan yang hidupnya penuh dengan dosa. Begitu banyak pelanggaran yang dia buat. Perbuatan-perbuatan sendal, perbuatan-perbuatan persinahan yang dia buat, saudara. Tetapi di kaki Yesus dia mengalami
pengampunan dosa. Di kaki Yesus dia mengalami sebuah revival, perubahan hidup, saudara. Ya. Jadi inilah penyebab dasar yang luar biasa. Di kaki Yesus dia mengalami kasih yang indah, saudara. Ini hal yang luar biasa dari catatan Alkitab ini. Berapa hal yang kita perlu belajar dari pertobatan Maria. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendapat beberapa pelajaran dari pertobatan Maria. Bahwa yang pertama, ketika kita berdosa, tidak memisahkan kita dari kasih Yesus. Saudara, apapun dosa kita, persinahankah, perselingkuhankah, percabulankah, dosa pembunuhankah, dosa manipulasikah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Yesus yang ketika duduk makan di rumah Simon, kedatangan seorang perempuan sundal. Simon bilang, kalau dia ini nabi, tentunya dia peka dan roh akan bicara di hati nabi itu bahwa perempuan itu adalah perempuan sundal. Tidak boleh jamah kakinya. Tetapi Yesus panggil Simon, Simon, ada orang ya berhutang, yang seorang berhutang berapa? 500 dinar. Yang seorang lagi 50 dinar. Dua-dua tidak bisa bayar hutang. Dua-dua diampuni. Mana yang paling banyak berterima kasih? Yang 500 lah, yang paling banyak itu Tuhan. Nah, itulah kata Yesus. Perempuan ini telah menjalani perjalanan hidup yang begitu panjang. Siapa bilang saudara jatuh dalam dosa itu enak? Awalnya dosa itu terlihat enak, terlihat indah awalnya saja. Tapi begitu masuk dan terjerumus di dalam dosa itu, ternyata hidup dengan Tuhan lebih baik dari hidup dalam dosa. Tapi begitu dia mau keluar dari jaringan kesesatan dosa, iblis tidak bisa lepaskan dia. Makanya ada banyak orang sudah jatuh dalam dosa, dia mau lepas, akan banyak ancaman-ancaman buat dia tidak bisa lepas. Ya, kita tidak tahu karena dia ini adalah seorang perempuan, tadi dikatakan perempuan pelacur. Tentunya pasti ada mucikarinya. Tentunya pasti ada germonya, pasti ada bosnya. Maka bosnya itu tidak akan izinkan itu. Tapi Yesus datang dan melepaskan itu, saudara. Ketika seseorang terlibat dengan segala hal, dosa, ikatan, itu tidak gampang, saudara. Butuh perjuangan untuk bisa lepas. Dia ingin lepas benar, tapi begitu banyak ancaman-ancaman sehingga dia tidak bisa lepas. Coba saudara lihat, ada banyak orang yang terjerumus dengan narkoba. Kenapa dia susah bebas dari narkoba? Karena ada orang yang mengancam dia. Karena ada orang yang akan menjebak dia. Karena mungkin ancaman kepada nyawanya. Sehingga orang yang jatuh itu tidak mudah lepas. Ya, di kaki Yesus terjadi kelepasan itu, saudara. Di kaki Yesus ada keselamatan dan kelepasan itu. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita jadi hamba Tuhan, kita jadi orang yang telah mengalami kasih Kristus, jangan kita menghakimi orang lain yang hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka yang hidup dalam dosa itu sangat ingin lepas dari ikatan itu. Sangat ingin, saudara. Sangat ingin. Tanya saja, kau mau berhenti gak dari sebuah ikatan dosa? Pasti jawabannya mau. Ya, pasti ingin. Pasti hendak. 100% saya ingin bertobat, ya. Tapi kenapa dia mau bertobat tidak bisa? Karena iblis tidak membiarkan dia terlepas. Dan kelepasan itu, saudara, hanya bisa terjadi
waktu saudara dan saya ada di kaki Tuhan. Ya, ada di kaki Tuhan. Dan Maria mengalami pertobatannya, mengalami kelepasannya dari semua ikatan-ikatan, belenggu-belenggu pelacuran itu, saudara. Terbebas hanya di kaki Yesus. Dia dilepaskan, dia diselamatkan dari jerat itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami pemulihan itu, sehingga dia memilih ada di kaki Yesus, duduk di kaki Yesus, karena dia menikmati tempat lain. Semua hanya memeras, hanya menggunakan tubuhnya untuk sesuatu yang memuaskan atau menghancurkan. Tidak ada keindahan di dalam kehidupan lama daripada Maria. Tapi dia berada di kaki Yesus, dia merasakan kelepasan yang hebat. Saya gak pernah rasa kelepasan yang hebat kalau tidak di kaki Yesus. Ya. Di dunia masa lalunya, di dunia mungkin dunia ya pelacuran itu, saudara, mungkin dia dipermainkan sesuka-suka hatinya orang, ya. Dibuat apa saja. Tapi ketika dia datang di kaki Yesus, dia mengalami pertobatan yang sungguh. Dia rasa gak ada pertobatan selain di kaki Yesus. Dunia dengan semua dosa itu hanya menghancurkan hidup, saudara. Itu yang dirasakan Maria. Jadi yang pertama kita belajar dari perjalanan Lukas 7 tadi, ayat 36 sampai 48. Kita menjumpai bahwa ketika kita berdosa tidak pisahkan kita dari kasih Yesus. Yesus tidak usir perempuan itu menyeka dengan air mata dan juga minyaki dengan minyak wangi. Sudah, dia tidak diusir, tapi diterima dengan sukacita. Yang kedua, saudara, pelajaran dari pertobatan Maria, bahwa justru semakin besar dosa, makin besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Roma 5 ayat 20 berkata apa? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makin banyak dosa, makin banyak berlimpah-limpah kasih karunia Allah. Makin banyak pengalaman-pengalaman dosa, makin banyak Tuhan pakai seseorang itu untuk menjadi alat dan kasih Tuhan. Ya. Kenapa itu terjadi, saudara? Dalam bagian Ibrani katakan begini, ia telah melewati segala hal, oleh sebab itu dia dapat menolong orang yang pernah dicobai dengan hal itu. Jadi kalau saudara jatuh di dalam dosa dan bertobat dari dosa yang saudara alami, itu karena Tuhan mau engkau juga akan membawa orang lain yang jatuh dengan dosa yang sama, membawa kepada rencana Tuhan dan menyelamatkan mereka. Mereka gak tahu jalannya. Engkau telah dimulai, engkau adalah jalan baru keselamatan itu. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara, saya, kita semua mengalami masa lalu yang buruk, kejatuhan yang buruk, dosa dan kegelapan yang paling gelap, jangan pernah merasa rendah diri, jangan. Tuhan kalau selamatkan saudara dan pulihkan engkau dari lumpur dosa yang kelam itu, agar engkau bisa menjadi saksi hidup untuk menyelamatkan saudara, kawan, kerabat, rekan, dimanapun mereka yang memiliki kejatuhan yang sama dengan engkau. Itu tujuan Tuhan. Jadi justru di makin besar dosa, makin besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadi saudara jangan pernah minder. Apapun dosamu, jangan menyalahkan diri, jangan membenci dirimu. Tuhan izinkan itu agar kau melewati semua itu dan menjadi saksi Kristus untuk menolong banyak orang yang mengalami perkara yang lebih berat, bahkan dahsyat dalam hidupmu. Tuhan mau, saudara, itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari pertobatan Maria, bahwa minyak wangi yang dibawa diterima oleh Tuhan dengan pujian.
air mata yang menyeka kaki Yesus diterima dengan pujian. Lukas 7 ayat 45 sampai 46 berkata apa? Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Wow. Ya, Simon bilang kalau dia nabi harusnya usir. Tapi Yesus bilang tidak, Simon, aku masuk, kamu tidak kasih aku air untuk basuh tangan, cuci kaki, enggak. Tapi perempuan ini datang di kakiku, menangis dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, bukan kain, rambut, saudara. Rambut, saudara tahu rambut? Rambut itu paling berharga buat perempuan. Dia suka si panjang, saudara coba saja kerjain, gunting, tek begini, oh dia kejar kau dengan balok, saudara. Ya, kenapa? Karena rambut bagi perempuan itu sesuatu yang berharga. Ya, makanya jangan heran kalau sudah mau acara wisuda, mau acara pernikahan, undangan resepsi, perempuan mau bikin sanggul yang besar, saudara. Ya, konde yang besar, dia bikin yang bagus. Kalau tidak bikin anyaman yang bagus, indah yang luar biasa, saudara. Dan anyaman itu, saudara, tidak bisa 1 jam, tidak bisa. Coba tanya, yang anyam rambut ada bikin 1 jam? Tidak ada, saudara. Itu paling tidak 3 jam, saudara. Banyak urus rambut saja. Bayangkan rambut yang begitu spesial bagi seorang wanita, dia pilih jadi kain lap untuk kaki Yesus. Yang berharga yang dia bisa berikan buat Tuhan. Dia seka kaki Yesus. Wow, luar biasa, saudara ya. Jadi pengorbanan kita itu luar biasa. Pengorbanan Maria untuk Tuhan itu luar biasa. Yesus bilang dosanya yang besar itu diampuni. Semudah itu, saudara, amin. Datang di kaki Yesus, lakukan pertobatan dan penyesalan, saudara pasti diampuni. Masa si pendeta semudah itu? Ya semudah itu. Gak perlu, saudara, gak perlu potong tangan, potong kaki baru datang pertobatan. Enggak, bukan begitu. Yesus datang bilang, kamu datang menyesal, tercungkur, menangis, melakukan tindakan profetik, dosamu diampuni. Apapun dosamu masa lalumu, diampuni, dihapuskan, tidak diingat-ingat. Selesai. Wow, luar biasa, saudara ya. Spesial, luar biasa. Tuhan datang memberkati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di sana dikatakan apa? Simon, Simon, aku datang kau tidak kasih minyak di kepalaku. Minyak bahasa aslinya tuh zaitun. Kau nggak kasih saya zaitun, tapi perempuan ini kasih aku minyak wangi, Simon. Saudara bisa lihat ini, nih gambarnya di slide kita. Minyak zaitun itu sebelah kanan ya. Minyak zaitun sebelah kanan. Sebelah kiri yang ada banyak tuh, itu bukan parfum, saudara ya, melainkan minyak wangi. Kalau saudara kita ke Israel, ada perbedaannya minyak zaitun dan anointing oil ya. Kalau yang anointing oil, minyak urapan, itu minyak zaitun yang dikasih rempah-rempah. Kalau dibuka semerbak 1,5 meter keciuman baunya, saudara. Kalau dibuka, gosok di tangan sedikit, satu ruangan ini wangi, saudara. Ya, anointing oil. Dan saudara tahu, minyak yang dibawa untuk mengurapi kaki Yesus berharga 300 dinar. Upah orang 1 tahun, kalau UMR-nya Papua Barat Daya 3.600.000, maka 1 tahun kurang lebih 42 juta. Jadi minyak yang dipikul Maria, dipecahkannya, digosoknya kaki Yesus 42 juta, saudara. Haleluya, NMAX, saudara.
Dia urapi Yesus dengan enmek. Wow, luar biasa. Spesial. Sampai-sampai salah seorang murid Yesus marah-marah. Untuk apa pemborosan ini? Bukankah 300 dinar ini bisa dijual, minyak ini dijual jadi apa? Jadi uang, lalu uang itu bisa dikasih makan orang miskin. Yesus panggil, sini lu Simon. Simon, orang miskin itu selalu ada di antara kita, tapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ya, perempuan ini Simon melakukan tindakan profetik sebagai lambang penguburanku dan karya di atas Golgota. Simon berhenti. Iya betul juga ya. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tindakan Maria melakukan profetik bukan pemborosan. Tapi Yesus sudah jelaskan apa yang dia buat untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus menebus umat manusia. Minyak itu harus dipecahkan, 42 juta harus dikorbankan, 300 dinar harus dikorbankan sebagai bentuk pengurapan dan persiapan penebusan Yesus di Bukit Golgota. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Maria melakukan yang spesial untuk Tuhan. Dia nggak pakai timbang-timbang, saudara. Mengapa itu terjadi? Coba lihat bagian 4. Perhatikan. Sebab itu kata Yesus, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Garis bawah itu lihat baik-baik. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Menjelaskan kepada kita bahwa ini sifat dasar manusia dalam mengasihi Tuhan. Kenapa banyak orang tidak terlalu mencintai Tuhan? Karena dia merasa tidak banyak yang diampuni dari hidupnya. Dia merasa dosanya sedikit. Ya. Ada banyak orang kurang berkorban bagi Tuhan, tidak mau meninggalkan kesibukannya dan datang mencari Tuhan. Karena dia merasa aku gak terlalu banyak berdosa juga, ya kan? Tapi justru orang yang lebih mencari Tuhan selalu dia menyadari dia sudah diampuni dari dosanya yang banyak itu, saudara. Dari dosanya yang merah itu, saudara. Kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Setuju? Amin. Kita datang karena kita tahu kita punya dosa yang banyak sudah diampuni. Amin. Ada banyak orang tidak mau datang cari Tuhan dan melihat kemuliaan dan pertobatan di dalam Tuhan karena dia merasa dosanya sedikit-sedikit aja, ya kan. Paling saya itu menipu saja pendeta. Tidak ada dosa yang lain. Yang lain-lain slow saja, datar-datar saja. Nah, makanya hidupnya datar-datar juga, ya kan. Tapi orang yang merasa paling banyak dalam dosa, oh saudara, kalau dia maju altar call, dia yang paling keras nangis, saudara. Karena dia merasa pertolongan Tuhan hebat buat hidupnya. Dia begitu banyak persoalan tapi Tuhan tolong. Dia begitu banyak menghadapi setiap pergumulan tapi Tuhan tolong dan selamatkan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari firman yang kita dengarkan ini, kita jumpai bahwa apa penyebab Maria duduk di kaki Tuhan. Sudah barang tentu, satu, karena pertobatannya dari seorang pelacur menjadi murid Yesus. Dari seorang pelacur menjadi murid Yesus, maka dia pilih di kaki Yesus. Yang kedua, kenapa Maria duduk di kaki Tuhan? Karena dia menyadari bahwa selama ini Maria selalu mengikuti kata hatinya, mengikuti hawa nafsunya, dan dia memilih sekarang untuk mendengar Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Kenapa Maria jadi pelacur? Ya sudah barang tentu hobinya di situ, saudara. Dari hobi jadi tindakan dan jadi habit. Ya. Kenapa orang suka selingkuh? Karena memang hobinya di situ, hobinya memang selingkuh, saudara. Jadi Maria punya hobi di situ, tapi dia menyadari hobi itu menjerumuskannya. Hobi itu merusak dirinya, merusak jiwanya, merusak perilakunya.
Sehingga Maria mulai berpikir, sudah cukup sudah. Saya sudah gak mau lagi dengan kehidupan ini. Saya mau berubah kali ini. Saya sudah ketemu dengan sang pembebas itu. Jadi saudara, mungkin hobi kita gak seperti Maria. Tapi mungkin ada hobi-hobi lain yang kita harus tanggalkan. Karena itu menghambat kita untuk mengikut Tuhan di 2025. Pak Pendeta, saya gak seperti Maria. Tapi saya suka bicara orang gitu ya. Stop saudara, amin. Kalau bicara untuk cari solusi gak jadi masalah. Tapi kalau bicara untuk menghancurkan orang itu jangan. Amin. Stop. 2025 segala penghambat kehidupan berubah saudara. Setuju? Amin. Kalau 2024 kita masih suka miras, alkoholik, rokok, narkoba, stop sudah. 2025 kita harus berkompetisi saudara. Kita gak boleh ketinggalan. Dunia ini penuh dengan kompetisi. Orang lain sudah jauh di depan kita, kita masih di belakang. Ketinggalan. Orang sudah maju, kita masih ketinggalan. 2025 apapun yang menghambat, datang di kaki Yesus. Datang di kaki Yesus. Maria membuktikan hidupnya, keterikatannya dengan ikatan-ikatan germola, ancaman-ancaman, mucikari lah, sehingga dia tidak bisa lepas dari kehidupan pelacur. Di kaki Yesus diselamatkan saudara. Apapun yang sedang mengancam hidupmu hari ini, datang di kaki Yesus. Siapa yang mengikat engkau akan dipatahkan. Siapa yang menjerat engkau akan dilepaskan dari kehidupanmu. Tuhan sanggup saudara. Apa yang mengikatmu hari ini? Kalau saudara sedang terikat tentang utang, percayalah, Yesus sanggup bayar utangmu. Yesus sanggup lepaskan engkau dari ikatan. Datang sama Yesus di kakinya, berlutut di kakinya, minta pimpinan Roh Kudus. Maka di dalam persekutuan kita dan kaki Yesus, maka kita mengalami pemulihan. Yang terakhir, kita lihat, kenapa Maria duduk di kaki Yesus? Dia sudah jumpa cinta dalam hidupnya. Cinta dalam hidupnya. Maria menemukan cinta dalam hidupnya. Mengapa penyebab banyak orang tidak mau datang ke gereja? Karena mereka tidak mencintai Tuhan dan lebih mencintai dunia. Sederhana kan? Kenapa kita kayak malas-malas, udahlah minggu depan aja lah ibadah lah gitu kan. Masa ibadah tiap hari terus ya kan. Sederhananya, karena kita gak cinta. Kalau saudara cinta, saudara mencintai seseorang, saya yakin dalam 24 jam kau nak ketemu kau stres. Dia lagi ngapain ya? Aduh, saya mau chat tapi malu gitu ya kan. Aduh, saya mau tanya dia apa kabar, tapi kenapa dia tidak chat saya kak? Aduh, minta ampun Saya lihat di story itu ada, tapi masa dia tidak chat saya? Dia ada di Sorong lagi. Aduh, kenapa dia tidak telepon saya kak? Ada segol-segol sedikit di live, tapi tidak juga ini. Kenapa seperti itu? Kenapa kita ingin bertemu selalu? Karena kita mencintai dia. Ya kan? Orang kalau lagi cinta-cintanya saudara, VC sampai ketiduran. Haleluya. VC masih jalan saudara. Tuhan Allah, haleluya. Iya toh? Betulkah tidak? Orang kalau sudah jatuh cinta saudara, itu dia tidak mau tahu. Kalau kau tidak telepon saya, awas saya datang ke rumah nanti. Ya begitu saudara. Itu orang cinta. Ya kan? Kenapa saudara bosan beribadah? Sederhana, saudara gak cinta Yesus. Betul gak? Betul gak? Sederhana. Sederhana saja. Kalau kita ajar diri kita, kenapa kita malas ke gereja? Jujur aja, sudah gak cinta Yesus. Ya, sudah gak ada lagi. Tuhan itu bukan segalanya hidup saya. Itu sederhananya. Ya. Coba kalau kita cinta Yesus, ibadah jam berapa? Ya, jam 9, jam 8 di swada, saudara. Itu orang cinta Yesus. Amin. Ya.
Pak Pendeta tidak umumkankah hari ini ibadah di mana? Nah, yang tanya begitu cinta Yesus. Haleluya. Tapi ada juga yang pura-pura tidak buka grup, sengaja saja. Aduh, minta maaf saya tidak lihat. Jawabannya sederhana, tidak cinta Yesus. Haleluya. Ya kan? Jadi kalau saudara hari ini kita mencintai Yesus, kita akan selalu mencari Dia dimanapun Dia berada. Mau di ujung bumi sekalipun, di mana ada Yesus, kita akan ada. Saya rindu dan doa kita sekalian, kalau Azusa Street bisa mengalami lawatan di 1906 di Amerika, saya rindu kita juga mengalami Azusa Street Pentakosta ketiga di tanah Papua. Dan penutup saudara, duduk di kaki Tuhan Yesus adalah pilihan, dan pilihan itu terbentuk dari pribadi kita yang mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup Maria. Bagaimana dengan kita? Apa hanya mau seremonial saja dalam menyambut Yesus, atau kita merespon seperti Maria, kembali kepada diri kita sendiri? Jadi hari ini mari cintailah Tuhan, pilih bagian terbaik, duduk di kaki Yesus, ada kelepasan saudara.